Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Aryani dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Tadris Bahasa Inggris, kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Kaedah Sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa linguistik yang memfokuskan kajian tentang kalimat. Sintaksis sering juga disebut sebagai ilmu tata kalimat, ilmu yang lebih memfokuskan kajiannya pada kata, kelompok kata atau frasa, klausa, dan kajian yang berkaitan dengan jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat tersebut meliputi kalimat tunggal, kalimat majemuk, kalimat aktif, kalimat pasif, dan kalimat transitif, juga kalimat intransitif. Ada beberapa pendapat atau pandangan yang telah dikemukakan para ahli berkaitan dengan definisi kata sintaksis tersebut. Menurut Venhar pada tahun 1993 mengatakan bahwa dari segi etimologi, kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata sun yang berarti dengan kata tetin yang berarti menempatkan. Makna kata suntatin berarti menempatkan kata atau ilmu tentang penempatan kata atau kalimat. Dengan demikian, secara etimologi kata sintaksis berarti menempatkan sementara. Sementara menurut Teda mengatakan bahwa kata sintaksis diserap dari bahasa Belanda yaitu dari kata sintaksis atau dari bahasa Inggris syntax. Namun secara lebih luas kata sintaksis dalam ilmu bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai ilmu tentang seni merangkai kalimat sesuai kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang benar. Para ahli bahasa menerjemahkan kata sintaksis dengan beraneka ragam. Lalu fungsi sintaksis dalam kalimat. Yang pertama, fungsi sintaksis dalam kalimat. Tiap kata atau frasa dalam kalimat mempunyai fungsi yang mengkaitkannya dengan kata atau frasa lain yang ada dalam kalimat tersebut. Fungsi itu bersifat sintaksis, artinya berkaitan dengan urutan kata atau frasa dalam kalimat. Fungsi sintaksis utama bahasa adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Lalu fungsi objek pada umumnya subjek berupa nomina atau klausa. Contohnya, harimau binatang liar, anak itu belum makan, yang tidak ikut upacara akan ditindak. Lalu frasa. Yang pertama, definisi frasa. Frasa atau frase dapat didefinisikan sebagai kelompok kata yang terdiri dari dua kata atau lebih. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Kraft pada tahun 1984 bahwa frasa adalah suatu konstruksi yang terdiri dari dua kata atau lebih. Kedua kata tersebut dapat berfungsi sebagai inti atau hanya salah satunya saja berupa inti. Namun, satu hal perlu dipahami berkaitan dengan frasa ini adalah masing-masing kata yang membentuk konstruksi tersebut merupakan suatu kata yang utuh. Lalu menurut Ramlan pada tahun 1987 dalam bukunya yang berjudul Ilmu Bahasa Indonesia, sintaksis mendefinisikan frasa sebagai satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih dan tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Sementara yang dimaksud Ramlan tidak melampaui batas fungsi klausa adalah tidak melampaui batas fungsinya di dalam kalimat. Apakah sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan? Jika sudah melewati fungsi tersebut, dia tidak lagi tergolong frasa, mungkin sudah masuk sebagai klausa atau kalimat. Lalu klausa. Definisi klausa, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang berkaitan dengan klausa. Menurut Ramlan mengatakan bahwa klausa adalah satuan gramatik yang terdiri dari predikat, baik diikuti oleh unsur subjek, objek, pelengkap, dan keterangan maupun tidak. Selanjutnya, tarigan. Menurut Tarigan mendefinisikan klausa sebagai kelompok kata yang hanya mengandung satu predikat. Kemudian Parera. Menurut Parera mendefinisikan klausa sebagai sebuah kalimat yang hanya memenuhi salah satu pola dasar kalimat inti dengan satu atau lebih unsur pusat. Selanjutnya, menurut Keraf mendefinisikan klausa sebagai suatu konstruksi yang di dalamnya terdapat beberapa kata yang mengandung hubungan fungsional yang dalam tata bahasa lama dikenal dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan.
Sebuah klausa sekurang-kurangnya harus mengandung subjek dan predikat. Lalu pengertian kalimat. Menurut Keraf, mendefinisikan kalimat sebagai satu bagian dari ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sedang intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap. Pengertian tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Tridalaksana bahwa kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual dan potensial terdiri dari klausa. Selain pendapat tersebut, dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia dinyatakan bahwa kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks wacana yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Dalam wujud lisan, kalimat diiringi oleh alunan titi nada, disela oleh jeda, diakhiri oleh intonasi, selesai dan diikuti oleh kesenyapan yang memustahilkan adanya perpaduan atau asimilasi bunyi. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya atau tanda seru. Baiklah, itu tadi penjelasan materi mengenai kaidah sintaksis. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.